Halo semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok 1 akan membahas mengenai PPT yang telah kami buat, yaitu mengenai hukum Kepler. Tetapi sebelum itu, ayo kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imade Bagus Darmantara, nomor absen 11. Saya Kak Ade Septiani Virginia Putri, absen 17. Saya Kak Anggita Purrahayu, absen 15. Saya Kak Novianti Maharani, absen 20. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Kepler tersebut, marilah kita melihat sejarah perkembangan hukum Kepler. Jadi, hukum Kepler ini tidak semata-mata langsung tercipta. Akan tetapi, pada zaman dahulu kala, manusia mengira kalau misalnya bumilah yang menjadi pusat tata surya, atau disebut dengan geosentris. Nah, konsep geosentris ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Parmenides pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, alasan kenapa orang-orang dulu mempercayai konsep ini karena seakan-akan matahari lah yang mengikuti kita. Seperti ketika dari matahari terbit ke matahari terbenam, itu seperti matahari yang mengelilingi bumi. Padahal nyatanya tidak. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia mulai skeptis mengenai konsep geosentris ini. Nah, kemudian Kopernikus menciptakan, karena dia merasa skeptis terhadap kalau misalnya bumi lah menjadi pusat tata surya, Kopernikus menyatakan kalau misalnya matahari lah yang sebenarnya menjadi pusat tata surya. Atau teori ini biasanya disebut dengan konsep heliosentris. Nah, si Kopernikus ini dia itu menciptakan buku yaitu Celestial Sphere, di mana di sana menjelaskan mengenai kalau misalnya matahari lah pusat tata surya. Dan kemudian buku ini diteliti kembali oleh Johannes Kepler, yang kemudian Kepler melakukan penelitian dan menciptakan 3 hukum yang kelak disebut dengan hukum Kepler. Di antaranya, jadi ada hukum Kepler 1 di mana menyatakan bahwa semua planet itu melintasi lintasan elips yang dilintasi juga oleh matahari. Di mana di lintasan elips tersebut ada 2 titik fokus. Di salah satu di antara titik fokus tersebut ada dekat dengan matahari. Titik fokus yang dekat dengan matahari disebut perihelion, yang biasanya terjadi pada bulan Januari, dan yang jauh dari matahari itu disebut aphelion, yang biasanya terjadi pada bulan Juli. Nah, selanjutnya ada hukum Kepler 2 yang mengatakan bahwa planet bergerak sehingga suatu garis hayal ditarik oleh matahari ke planet mencangkup daerah yang memiliki luas dan waktu yang sama. Yang artinya jika planet berada jauh dari matahari, maka kurun waktunya akan lambat, dan jika planet berada dekat dengan matahari, maka kurun waktunya akan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Kepler, di mana hukum 3 Kepler itu menyatakan bahwa perbandingan kuadrat pada periode waktu planet dengan pangkat 3 antara jarak matahari ke planet ialah sama dengan seluruh planet lainnya, di mana artinya jika planet dekat dengan matahari, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit akan semakin cepat. Namun sebaliknya, jika jaraknya jauh dengan matahari, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit akan semakin lama. Selanjutnya ada persamaannya, yaitu T kuadrat dibagi A pangkat 3, di mana T itu artinya periode dan A itu artinya jarak rata-rata matahari ke planet. nah, sekian presentasi kami mengenai PowerPoint yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan Dadah. Om Sadi. Bye-bye.